Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode ke-8. Di episode sebelumnya, Jim menghabiskan waktu bersama si botak yang sama-sama berpikir kalau mungkin semua ini adalah sebuah eksperimen dan berpikir kalau mungkin ada salah satu dari penghuni kota yang merupakan seorang pengkhianat. Sementara Boyd menemukan sebuah cairan kuning dari empedu monster hutan yang berhasil ia bunuh, namun ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sementara saat di kamar mandi, sesuatu menyerang Elgin dan mencoba menenggelamkannya. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di suatu pagi di rumah Kenny. Kenny baru saja bangun sementara ibunya sedang memasak makanan favoritnya. Tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi dan mereka semua bingung karena hal ini baru pertama kali terjadi. Ibu Kenny meminta Kenny mengangkat telepon itu dan dari telepon itu Kenny mendengar suara seorang pria yang berkata, "Mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang untuk 3, kecuali jika kamu menghentikan melodinya." Kenny bertanya siapa yang berbicara, namun suara itu hanya menjawab dengan ucapan yang sama berulang-ulang. Merasa sudah tidak berguna membuat Kenny memilih menutup telepon ini. Namun tiba-tiba ia mendengar suara serangga dari arah panci ibunya dan saat ia memeriksanya, panci itu dipenuhi serangga yang sedang direbus. Ibu Kenny tidak bisa melihat itu dan di saat yang sama Kenny juga melihat kotak musik yang biasa Boyd lihat. Salah satu serangga itu terbang ke tangan Kenny, namun semua itu hanyalah mimpi karena saat ini ibu Kenny sedang membangunkannya. Ibu Kenny membangunkan Kenny karena Kenny berteriak, namun Kenny tidak ingin membuat ibunya khawatir sehingga ia tidak memberitahu mimpinya pada ibunya. Namun saat ia melihat tangannya, ia bisa melihat luka terbakar tepat di tempat serangga yang menempel di tangannya di dalam mimpinya. Di tempat lain, Jim dan si botak yang ternyata bernama Randall ini sedang berada di dekat mobil RV Jim untuk membuat antena untuk dikaitkan pada drone-nya. Jim menyambungkan beberapa kabel dan Randall bertanya kalau ternyata memang ini adalah sebuah eksperimen, lantas apa tujuan dibuatnya eksperimen ini? Jim menjawab kalau mungkin eksperimen ini untuk mencari tahu apa efek yang terjadi pada manusia saat diberi tekanan, atau bahkan mungkin hanya sekedar hiburan. Melihat apa yang terjadi pada Sarah yang terlihat seperti anak baik namun berani membunuh karena tertekan adalah contoh dari reaksi manusia pada tekanan. Randall menjelaskan kalau ia bukanlah orang yang pemaaf. Jika Sarah mencoba membunuh anaknya, mungkin saat ini Sarah telah mati di tangannya. Tak lama kemudian, Jim telah menyelesaikan mengikat antenanya dan ia juga telah mengikat antenanya ke drone mereka. Namun drone itu tidak bisa terbang lebih tinggi dan hanya bisa terbang beberapa meter di atas tanah. Naik ke pohon aja masih bisa lebih tinggi daripada drone ini. Terlihat kalau rencana radio mereka tidak berjalan dengan sukses dan Randall kembali bertanya kalau ia yakin kalau ini memang adalah sebuah eksperimen seperti teori mereka. Maka seseorang harus menjadi mata-mata agar eksperimen ini bisa berjalan sesuai rencana. Salah satu pertanyaan Randall yang sampai sekarang masih menjadi misteri adalah apakah monster hutan itu nyata. Randall pernah melihat monster itu secara langsung, namun yang ia lihat hanyalah manusia. Ia pernah melihat mayat yang dibunuh monster itu, namun ia tidak tahu apakah mayat itu asli atau tidak. Randall bertanya apakah Jim pernah melihat seseorang dibunuh di tempat ini tepat di depan matanya. Dan ternyata walau Jim sudah berada cukup lama di tempat ini, namun ia belum pernah melihat siapapun mati di depan matanya. Saat Jim terjebak di reruntuhan rumahnya, Brick dan Tom dibunuh monster hutan, namun Jim tidak melihat mereka dibunuh karena Brick mati terjepit sementara Tom diseret keluar sebelum dibunuh. Namun kematian yang paling terasa nyata bagi Jim adalah kematian Nathan saat Sarah tanpa sengaja membunuhnya. Namun Randall kembali berpikir bagaimana kalau semua itu hanya acting untuk menekan Jim dan keluarganya dan mungkin Nathan tidak benar-benar mati. Di tempat lain, Sarah menemui Boyd di kantornya. Sarah meminta sebuah jimat karena ia ingin kembali ke hutan untuk mencari jawaban agar ia bisa berguna. Sarah merasa kalau tak ada orang yang suka ia berada di sini dan ia ingin berguna pada orang-orang di sini. Namun tentu Boyd melarangnya karena mereka sudah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, namun pada akhirnya mereka kembali lagi ke tempat ini.
Sementara itu, Jet dan Tabitha pergi ke gua tempat Tabitha dan Victor terjebak sebelumnya. Tabitha hanya ingin menunjukkan lubang ini dan dia tidak mau kembali memasuki lubang itu. Jet berpikir kalau ini bukanlah sebuah kebetulan dan mungkin ada sesuatu yang masih belum mereka sadari. Namun Jet sadar kalau Tabitha berada di gua ini bersama dengan Victor dan Victor juga melihat simbol itu di sana, namun Victor tidak memberitahunya apapun tentang lubang ini. Sementara itu, Victor pergi ke rumah Kenny untuk menemui Ethan. Julie menyambutnya dan Julie kini tidak menganggap aneh Victor dan memintanya masuk, namun Victor memilih menunggu di luar. Julie memanggil Ethan dan sambil menunggu, Julie berterima kasih pada Victor karena telah menyelamatkannya saat monster hutan memasuki rumah koloni. Tak lama kemudian, Ethan muncul dan Ethan meminta Victor untuk masuk, namun Victor kembali menolak dan meminta Ethan yang keluar. Victor menemui Ethan untuk memberikannya sebuah jaket yang pernah ia pakai saat ia masih kecil. Dengan senang hati, Ethan menerima jaket itu dan sebagai gantinya, Ethan memberikan gambar dirinya untuk Victor. Victor tidak mau menerimanya karena baginya gambar hanyalah untuk sesuatu yang sudah tak ada. Victor pernah berkata kalau kita mungkin lupa, namun gambar akan selalu ingat. Ethan ingin Victor selalu mengingatnya, dan jika Victor tidak mau menerima gambar ini, maka Ethan tidak mau menerima jaket pemberiannya. Di saat yang sama, Julie datang karena mereka akan pergi ke restoran dan Victor memutuskan untuk ikut dengan mereka. Di tempat lain, Boyd pergi ke rumah koloni dan ia bertemu dengan Alice, namun ternyata Alice sudah sembuh dan tentunya ini sangat aneh mengingat di malam sebelumnya Alice hampir meninggal. Alice tak bisa berhenti tersenyum dan Boyd penasaran dengan apa yang telah terjadi, namun sebelum Alice bisa menjelaskan kalau Fatima hamil yang artinya Boyd akan menjadi seorang kakek, Donna memanggilnya. Tujuan Boyd ke rumah koloni adalah untuk meminta Donna apakah ia punya sesuatu yang bisa dikerjakan Sarah agar ia bisa merasa berguna. Donna akan mencari apa yang bisa dikerjakan Sarah. Kemudian ia memberitahu Boyd kalau sebelumnya Elgin hampir meninggal ketika ia tidur saat berendam di kamar mandi. Dengan cepat Boyd menemui Elgin dan bertanya tentang kabarnya. Elgin menjelaskan tentang apa yang terjadi di akhir episode ke-7 yang ternyata hanyalah sebuah mimpi. Boyd bertanya apakah Elgin memberitahu seseorang tentang kejadian semalam dan Elgin menjawab kalau ia tidak memberitahu siapapun, yang tentunya kita tahu kalau itu adalah bohong. Kemudian Boyd menunjukkan cairan yang didapat dari tubuh monster hutan yang ia bunuh, namun ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya atau bahkan cairan ini berguna atau tidak. Elgin menyarankan Boyd untuk cairan ini dioleskan pada peluru kemudian ditembakkan pada monster hutan untuk melihat efeknya. Sebelum kita berjalan lebih jauh, dari penjelasan sejauh ini sudah ada 3 orang yang bisa melihat kotak musik selain Boyd setelah Boyd membunuh monster hutan. Ketiga orang ini adalah Mari, Kenny, dan Elgin. Dari suara telepon Kenny di awal episode ini menjelaskan kalau mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri, tak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang untuk 3, kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Mungkin arti 3 di sini adalah orang yang saat ini bisa melihat kotak musik ini. Kembali ke cerita, saat ini Victor, Julie, dan Ethan sedang berada di restoran. Ethan menjelaskan tentang internet karena tentunya Victor yang telah terjebak di tempat ini dari saat ia masih kecil tidak tahu dengan keberadaan internet. Tak lama kemudian, Ethan menemukan sesuatu di saku dalam jaketnya. Yang ia temukan adalah sesuatu seperti mainan dan ia mengembalikannya pada Victor. Saat Victor melihat mainan itu, ia mengingat saat di malam terakhir ia melihat ibunya yang memberikan mainan itu padanya. Di saat yang sama, Jet datang ke restoran dan memarahi Victor yang tidak memberitahunya tentang lubang tempat ia dan Tabitha terjebak sebelumnya. Victor yang masih shock karena melihat mainan yang diberikan Ethan ingin pergi keluar, namun Jet yang marah terus mengejarnya. Jet semakin marah pada Victor karena ia ingin Victor memberitahu hal kecil apapun yang ia ketahui karena mungkin hal ini adalah cara mereka bisa pulang ke rumah mereka. Namun Victor menjawab kalau tempat ini adalah rumahnya. Di tempat lain, Jim dan Randall pergi ke gereja, namun yang ia temukan di sana hanyalah Sarah. Mereka bertanya saat Sarah dan Nathan sampai ke tempat ini kemana tujuan asli mereka. Sarah menjawab kalau mereka sedang pergi ke Boston dari Pennsylvania. Randall bertanya apakah Nathan masih hidup dan Sarah terkejut mendengar pertanyaan ini. Di saat yang sama, Donna juga datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Randall berpikir kalau Donna datang di saat mereka menanyai Sarah bukanlah sebuah kebetulan dan Donna ke sana untuk menghentikan mereka bertanya pada Sarah. Donna ke sana untuk memberikan beberapa pakaian yang bisa Sarah jahit agar ia bisa berguna seperti permintaan Boyd. Randall menjadi curiga pada Donna, namun Jim tidak ingin Randall berada di tempat ini terlalu lama dan memintanya pergi.
Di luar, Jim memarahi Randall karena ia tidak bisa tiba-tiba mencurigai semua orang karena hal ini tentu tidak akan berakhir baik pada mereka. Jim memiliki rencana dan mengajak Randall untuk memantau monster hutan saat mereka tidak tahu ada mereka. Rencananya adalah saat hari mulai gelap, mereka menyelinap pergi ke mobil RV Jim di dalam hutan dan bermalam di sana untuk melihat apa yang monster hutan lakukan di hutan. Tak lama kemudian, Jim pergi ke restoran dan ia bertemu dengan Julie dan Ethan. Jim memberitahu Julie tentang rencananya yang akan ia lakukan malam ini dan ia meminta Julie untuk tidak khawatir padanya. Tak lama kemudian, saat Jim pergi dari restoran, Donna menemuinya. Donna memarahi Jim yang menanyai Sarah apakah Nathan masih hidup. Donna berpikir kalau Randall adalah orang yang tak bisa dikontrol. Dengan Jim yang memberitahu teorinya tentang mungkin tempat ini adalah eksperimen mungkin akan membuat Randall melakukan hal ekstrim. Jim menjawab kalau yang mereka lakukan hanyalah mencari cara untuk pulang dan di saat yang sama Randall melihat mereka. Di tempat lain, Victor sedang di kamarnya dan ia mengingat masa lalu di malam saat ibunya memberinya mainan ini untuk menguatkannya. Ibunya memberi pesan pada Victor untuk tidak keluar dari tempat ini hingga pagi. Dan tempat ini adalah tempat di mana Jade pertama kali melihat simbol yang sering ia lihat. Kembali ke kenyataan, Tabitha menemui Victor dan ingin berbicara sesuatu padanya. Tabitha menyentuh mainan yang baru Victor temukan dan Victor tidak suka barangnya dipegang orang lain. Tabitha ke sana untuk bertanya kenapa Victor tidak memberitahu Jade kalau ia melihat simbol itu di dalam lubang. Victor menjawab alasannya adalah karena kita tidak boleh banyak bertanya karena itu tidak baik. Mereka yang mencari jalan untuk pulang tidak pernah kembali lagi. Victor berkata kalau di malam saat semua orang meninggal, ibunya mengatakan sesuatu namun ia tidak ingat apa yang ibunya katakan. Namun gambar akan selalu ingat. Victor suka menggambar karena ia sering lupa banyak hal dan ia menyimpan gambar terlama tidak di kamarnya melainkan di tempat lain. Victor menyimpan gambar itu jauh agar ia tidak pernah melihat gambar itu lagi, agar ia tidak pernah ingat dan agar tidak ada lagi yang meninggal. Di tempat lain, Boyd pergi ke tempat Kenny. Boyd melihat luka di tangan Kenny dan Kenny hanya menjawab kalau ia terluka saat tidur dan tidak menjelaskan tentang mimpinya. Boyd menemui Kenny untuk membicarakan tentang ide Elgin yang mengoleskan cairan monster hutan pada sebuah peluru kemudian menembaknya. Di tempat lain, Mary masih sakau dan keadaannya semakin memburuk sementara Christy hanya bisa menenangkannya. Di saat yang sama, Boyd dan Kenny sampai di klinik. Christy berkata kalau mereka mendengar suara dari ruangan tempat mereka menyimpan mayat monster hutan ini. Boyd dan Kenny pergi berdua untuk memeriksa mayat monster hutan ini. Dari luar mereka bisa mendengar suara dari dalam ruangan. Boyd memasuki ruangan ini dan ia bisa melihat sesuatu yang bergerak di balik kain yang menutupi mayat monster hutan ini. Boyd mengangkat kain itu dan mereka melihat banyak serangga yang sama seperti yang Kenny lihat di mimpinya di mayat monster hutan ini. Kenny memberitahu tentang mimpinya pada mereka dan Elgin sebelumnya juga sudah memberitahu mereka tentang mimpinya. Di saat yang sama, Donna datang ke klinik dan ia tahu kalau Boyd sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Victor membawa Tabitha ke tempat yang dipenuhi mobil. Victor berkata kalau Tabitha adalah wanita yang baik dan Ethan adalah temannya sehingga ia ingin membantu namun ia takut untuk mengingat apa yang ia lupakan. Di tempat lain, Boyd memberitahu tentang mayat monster yang berada di klinik dan ia membawa Donna ke ruangan itu. Boyd menunjukkan mayat monster ini namun di saat Donna memperhatikan mayat itu, Boyd malah bingung karena ia tidak bisa menemukan satupun serangga di tempat ini. Donna menyarankan mereka untuk membakar mayat monster itu sekarang juga. Tak lama kemudian, Boyd membungkus mayat ini dan berencana membakarnya di tempat yang jauh dari pemukiman agar tidak diketahui siapapun. Malam ini Boyd akan tinggal dengan Sarah di kantornya. Ia meminta Christy dan Mary untuk tinggal bersamanya karena Boyd pernah menangani orang yang sakau dan ia tahu kalau kondisi Mary akan memburuk. Namun Christy tidak ingin tinggal bersama Sarah sehingga ia memilih tinggal di rumah koloni. Dan di saat yang sama, Randall memperhatikan mereka dari kejauhan. Di tempat lain, Victor membuka bagasi mobilnya dan ia melihat banyak gambar di sana. Victor mencari gambar yang ia ingin ingat, kemudian ia melihat sebuah gambar dua anak yaitu dirinya dan seorang perempuan yang bernama Eloise. Kini Victor sadar kalau mainan sebelumnya bukanlah miliknya melainkan milik adiknya Eloise. Victor baru ingat kalau ia memiliki adik dan ia hanya bisa menangis histeris. Ia mengingat di malam saat ibunya meninggalkannya dan memintanya untuk tidak keluar hingga pagi. Eloise yang takut pergi keluar untuk mencari ibunya dan tentunya ia tidak pernah kembali lagi. Di tempat lain, Randall menemui Donna di rumah koloni. Ia ke sana untuk meminta maaf dan ia berharap agar mereka bisa berbicara. Sementara itu, Boyd dan Kenny sudah siap membakar mayat monster dengan bensin yang entah berasal dari mana.
Mereka membakar mayat itu cukup jauh dari kota agar asap dari api ini tidak dilihat orang lain. Di tempat lain, Victor dan Tabitha sedang melihat gambar yang mereka temukan di sana. Victor menjelaskan kalau Victor sangat ketakutan dan ia melanggar janjinya pada ibunya karena ia tidak bisa menjaga adiknya. Di saat yang sama, perhatian Tabitha tertuju pada sebuah gambar. Victor menjelaskan kalau adiknya berkata kalau itu adalah tempat yang didatangi ibunya di malam itu. Ibunya ke sana untuk menyelamatkan seorang anak yang terkurung di dalam sebuah tower. Dari gambar itu, sepertinya gambar itu adalah sebuah mercusuar yang mungkin mercusuar yang sama yang Sarah dan Boyd temukan saat mereka tersesat di hutan. Di tempat lain, Kenny dan Boyd sudah kembali dan mereka bertemu dengan Ethan. Kenny mendengar suara serangga dan dari dalam sebuah rumah muncul seorang pria yang meminta tolong yang dipenuhi darah. Di tempat lain, Jim pergi ke tempat RV-nya berada sesuai dengan rencananya. Namun di sana ia bingung karena ia melihat mobil milik rumah koloni. Ternyata Randall sedang menculik Donna dan mengikatnya di sebuah pohon padahal hari sudah mulai gelap dan dengan begitu episode ke-8 pun berakhir. Itulah alur cerita series From Season 2 episode ke-8. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.